Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilia Zeratul Aulia dengan NIM akhir 97. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah teknik psikoterapi. Nah, dari dua studi kasus yang diberikan, saya memilih studi kasus kedua, yaitu tentang klien S, yaitu seorang perempuan berusia 24 tahun yang ia baru mulai bekerja. Nah, ia dibesarkan dalam keluarga broken home. Ketika ia berusia 10 tahun, ia menyaksikan ayahnya sering melakukan kekerasan verbal terhadap ibunya. Setelah perceraian terjadi, ayahnya meninggalkan keluarga dan tidak lagi memberikan nafkah maupun perhatian kepada S. Nah, dari pengalaman tersebut menimbulkan beberapa dampak psikologis yang masih dirasakan hingga saat ini. Lalu secara fisik juga terdapat dampak, yaitu S sering mengalami ketegangan pada leher dan pundak serta jantung berdebar ketika mendengar suara laki-laki bernada tinggi. Secara emosional, ia mengalami kesulitan mempercayai orang lain, terutama figur otoritas atau pasangan, merasa kesepian, dan memiliki kemarahan kronis yang belum terselesaikan terhadap ayahnya. Nah, berdasarkan dari permasalahan tersebut, teknik yang mungkin tepat untuk dipilih dalam adalah forgiveness therapy. Teknik ini bertujuan membantu individu mengurangi kemarahan, kebencian, dan dendam yang berkepanjangan terhadap orang yang telah menyakitinya. Nah, alasan memilih forgiveness therapy adalah karena masalah utamanya klien atau S ini bukan kesulitan mengekspresikan emosi atau yang dapat dibantu dengan journaling atau terapi, tetapi adanya kemarahan kronis, dendam yang mendalam, dan luka relasional yang belum terselesaikan terhadap ayahnya. Nah, tetapi perlu ditekankan bahwa dalam konteks psikoterapi, forgiveness ini nanti tidak berarti membenarkan perilaku ayahnya atau melupakan kejadian maupun harus berdamai kembali dengan ayah. Forgiveness ini nanti adalah proses untuk melepaskan beban emosi negatif yang terus dipikul si S agar dapat memperoleh kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Nah, forgiveness terapi ini bisa dilakukan melalui beberapa tahapan. Nah, yang pertama adalah uncovering phase atau tahapan pengungkapan. Nah, pada tahap ini, terapis itu membantu klien menyadari dan mengidentifikasi emosi yang selama ini dipendam. Dalam kasus S sendiri, ini membantu mengeksplorasi pengalaman masa kecilnya, perasaan marahnya, kecewa, sedih, dan rasa kehilangan akibat ditinggalkan oleh ayahnya. S juga akan diajak memahami bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi hubungan interpersonalnya saat ini. Kemudian tahap kedua adalah tahap pengambilan keputusan. Di tahap ini, S akan dikenalkan pada konsep memaafkan. Kemudian dijelaskan bahwa memaafkan itu bukan berarti menyetujui tindakan yang ayahnya lakukan atau menghapus kesalahan yang telah terjadi, tetapi adalah sebuah pilihan untuk melepaskan beban emosi yang selama ini menghambat kehidupannya. S akan diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan apakah ia bersedia memulai proses memaafkan demi kesehatan psikologisnya sendiri. Lalu tahap ketiga adalah work phase atau tahap pengerjaan. Di tahap ini, S diajak melihat ayahnya secara lebih menyeluruh sebagai seorang manusia yang mungkin memiliki keterbatasan, masalah pribadi, atau pengalaman hidup tertentu yang mempengaruhi perilakunya. Tujuan dari fase ini bukan untuk membenarkan tindakan ayahnya, tapi untuk membantu S mengembangkan pemahaman yang lebih luas sehingga intensitas kemarahannya dapat berkurang. S juga akan dilatih untuk menulis surat untuk ayahnya yang tidak perlu dikirimkan, hanya sebagai media untuk mengekspresikan perasaan yang selama ini ia pendam. Kemudian tahap terakhir adalah deepening phase atau tahap pendalaman makna. Di tahap ini, S akan diajak merefleksikan perubahan yang telah terjadi setelah menjalani proses memaafkan. S dapat memulai menyadari bahwa ia tidak lagi dikuasai oleh kemarahan di masa lalu dan memiliki kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Selain itu, gejala fisik seperti ketegangan otot dan jantung berdebar bisa diharapkan dapat berkurang seiring menurunnya tekanan emosionalnya. Nah, sebagai kesimpulannya,
Forgiveness terapi dipilih karena sesuai dengan masalah utama yang dialami S, yaitu luka masa lalu dan dendam yang belum terselesaikan terhadap ayahnya. Melalui proses terapi ini, diharapkan S dapat melepaskan beban emosional yang selama ini dipendam, meningkatkan kesejahteraan psikologis, serta membangun kembali rasa percaya dalam hubungan interpersonal. Sekian video ini saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.